Jadi asam asetat itu ini saya tulis asam asetat ya. Itu bisa larut di CHCl3 ya, dan bisa larut di H2O. Ya, CHCl3 itu kloroform ya, larut organik. Kemudian H2 itu air juga pelarut ya, tapi lebih polar ya, sehingga antara CHCl3 dengan H2O itu kan aslinya tidak saling bercampur ya, karena keluarannya beda ya. Tapi nanti ya pada komposisi asam asetat tertentu, dia akan membuat ketiga-tiganya ini bercampur homogen ya. Jadi nanti bisa jadi pada komposisi tertentu ya akan homogen ketiga-tiganya ya, akan homogen ya, ketiga-tiganya akan homogen gitu ya. Nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Sebenarnya kalau praktikum aslinya ada alatnya ya, ini ada alatnya sebenarnya untuk nanti membuat bisa bercampur, tapi nanti kita tidak pakai alat ini karena nggak punya ya. Misalnya kalau di kampus di lab kita nggak pernah pakai alat ini karena memang nggak punya. Kita nanti pakainya cara manual, cara titrasi ya. Nah nanti itu kita akan dapat diagram Ternat seperti ini ya, diagram Ternat itu seperti ini. Jadi ada fraksi molnya asam asetat ya, kalau teman-teman perhatikan ya, ini ya, ini kalau dari sini ke sini ya, ini fraksi molnya kloroform ya, ini kloroform CHCl3 dari fraksi mol dari 0 sampai 1. Kemudian ke sini kloroform, kalau ke sini berarti air ya, ke sini air ya, dari 0 sampai 1 ya, ini juga tadi kloroform yang dari 0 sampai 1 fraksi molnya. Kemudian ke sini itu adalah asam asetat ya, ini adalah asam asetat dari 0 sampai 1. Nah kalau kita mencampur sejumlah asam asetat pada kloroform dan pada air ya, maka pada komposisi tertentu ya, pada komposisi tertentu tiga komponen ini itu akan berada dalam satu fasa ya, homogen ya, dia akan berada dalam satu fasa atau homogen ya. Misalnya ya, ini asam asetatnya ini kan dari 0 sampai 1 ya, misalnya di sini ini 0,9 ya, ini 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9, asam asetat 0,9. Kita campur ya, kita campur dengan air, airnya dengan fraksi mol misalnya ini ya, di sini 0,8 ya, tadi ini 0,9, ini adalah 0,8 ya, ini 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 kita campur ya. Kemudian kita campur dengan kloroform ya, misal kloroformnya di sini berarti 0,1 0,2 0,3 ya, 0,3 ya. Jadi perhatikan campuran antara asam asetat 0,9, kemudian air fraksi molnya 0,8 ya, kemudian kloroformnya 0,3 ya, gitu ya. Atau kalau persen ya, persen kan berarti kalau persen juga bisa, tapi nanti kita lihat ya. Nah kalau teman-teman campur, maka nanti teman-teman akan memperoleh sebentar saya bisa bikin garis ya. Ini tadi ya 0,9 di sini ya. Oke, atau saya ganti warna dulu ya. Oke, sorry, ini tadi ya sama asetat ini ya. Oke, saya ganti warna dulu ya biar kelihatan. Oke, warna orange ini ya, 0,9 ini, kemudian 0,8 di sini, kemudian ini di sini ya. Ya, maka kita akan berada pada titik ya, di mana sorry sebentar. Tadi saya mau coba yang ini ya. Kita akan berada di titik ini ya, di titik ini ya. Nah ini apa yang kita keluar di sini, ini dia berada sebentar, saya kok lupa ya. Oke, berarti kita akan berada di titik ini, ada titik yang dia satu fasa ya,
dia satu fasa. Ya, di sini kalau misalnya kita buat dengan campuran yang berbeda, anggaplah misalnya kita campur dari sini, kemudian ini asam asetatnya di sini, airnya di sini, ya, kemudian kloroformnya di sini, saya dia ketemunya di sini, maka nanti ini akan berada dalam dua fasa, gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi kalau dia two phase ya, sistem ya, yang di bawah itu adalah dua fasa ya, yang di atas itu adalah single ya, fasa tunggal ya. Maka praktikum ini, di praktikum kita akan mencari titik ini ya, titik kesetimbangan antara satu fasa dengan dua fasa. Ini ya, garis inilah kita mau cari garis ini, kita membuat garis ini ya, di titik berapakah mulai ya, mulai dari dua fasa menjadi satu fasa ya. Jadi nanti kita akan campur sejumlah asam asetat ya. Jadi teknisnya nanti kalau teman-teman yang di modul ya, teknisnya nanti gini, ini ya, kita pakai aja dulu. Jadi kita akan campurkan antara asam asetat ini sekitar 1 mili. Asam asetatnya itu ketika ada di sini ya, kita molaritasnya ya. Oke, tidak disebutkan ya. Ini asam asetat, glasial ya, asam asetat glasial. Pekat banget berarti. Ini asam asetat glasial ya. Berarti nanti teman-teman bisa cari ya di Google, asam asetat glasial itu berapa molar. Ya, kita campur asam asetat glasial di sini 1 mili, kemudian aqueousnya 9 mili. Ketika kita campur kedua-duanya ini kan larut, satu fasa gitu ya, homogen ya. Asam asetat dengan aqueous itu akan larut. Ya, jadi kalau saya gambarkan ini ya, ini kita pakai Lemayer, ini kita pakai ya, Lemayer, kita campur ini dua-duanya. Ya, maka nanti dia akan larut di sini, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan kloroform dengan cara dititrasi, ya, dititrasi dengan kloroform. Ya, ketika masuk kloroform, ya, misalnya kloroform tetes pertama, ya, ini misalnya masuk kloroform tetes pertama, ya. Nah, maka satu tetes kloroform itu masih satu fasa, ya. Jadi masih dia satu fasa. Ya, karena masih sedikit ya, kloroformnya masih sedikit, dia masih satu fasa. Karena masih sedikit banget kan ya kloroformnya ya, karena dia startnya kan dari sini kan. Ya, jadi berapapun nanti kloroform startnya dari sini. Ya, kalau startnya dari sini kloroformnya, ya berapapun di sini dia pasti akan di sini kan ya. Ya, jadi kalau kita campur air dengan alkohol, ini bisa di sebentar ya. Ya, ini saya hapus dulu. Tapi hapusnya kok susah kok kayak gini ya. Ini caranya. Ya, ini saya hapus dulu ya. Oke. Kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau tadi itu kan asam asetatnya 1, airnya sekitar 9 ya. Ini mili ya, kita harus jadikan mol ya. Asam asetatnya ya kira-kira di sini lah ya, kira-kira di sini. Jadi oke. Jadi yang pertama itu kira-kira dia akan di sini ya. Jadi ininya 1 mili kloroformnya, kemudian asam asetatnya di sini kan ya. Kemudian airnya di sini. Jadi nanti kira-kira di sini. Ya. Nah, kalau masih sedikit, sorry ya, maaf ya. Ya, naik. Ya udah. Oke, maaf ya. Oke, kalau masih kan tadi kan 9 mili ya, berarti banyakkan air kan ya. Ini banyakkan air, airnya banyak, asam asetatnya sedikit. Kemudian pada saat awal titrasi, ini maksudnya awal titrasi ya, berarti masih satu tetes ya. Berarti kloroformnya masih sangat-sangat sedikit kan ya. Nah, kira-kira titik awalnya di sini. Ya. Jadi asam asetatnya sedikit ya, dari sini ke sana ke atas, kemudian airnya dari sebelah kiri ke kanan banyak gitu kan ya. Berarti kita di sini startnya di sini. Nah, ditambahkan setetes dengan kloroform, maka di sini ini nanti dia akan bergeser ke sini sampai pada titik di sini ya, di sini misalnya ya. Di sini dia akan berubah dari satu fasa menjadi homogen. Satu fasa menjadi dari homogen menjadi dua fasa ya. Dari satu fasa menjadi dua fasa ya. Di bawah garis ini, garis melengkung ini, dia akan menjadi dua fasa ya. Ini dua fasa. Ya. Nah, ini praktikum kita nanti. Gitu. Nanti kemudian teman-teman perhatikan, ini asam asetatnya ditambahkan ya, ditambah kloroform airnya dikurangi. Ya. Berarti kan ini naik ke sini tapi agak ke kiri. Ya, berarti kan kira-kira di sini kan ya. Ya. Atau start awalnya di sini maksudnya, dari sini kan ya. Ya, jadi asam asetatnya ditambah, airnya dikurangi. Ya, airnya kan dikurangi ya, berarti airnya awalnya di sini, ya di sini. Kemudian ditetes dengan kloroform, maka dia akan bergeser ke sini. Ya kan ya? Bergeser ke sini kan ya. Nah, nanti akan ketemu di sini. Gitu ya.
Bergesernya salah ya, bergeser itu kayak gini ya. Gini, bergesernya gini. Ya, karena kan pada saat nambah kloroform berarti kan fraksi molnya asam asetat berkurang, fraksi molnya air juga dari kanan ke kiri, kemudian akan ketemu dengan fraksi mol nanti di sini. Sama nanti kalau sini nanti tambah lagi dia akan ketemu di sini, kalau di sini nanti tarnya nanti akan ketemu di sini, begitu seharusnya. Di sini dia akan ketemu di sini, ya nanti kalau di sini dia akan ketemu di sini, ya ketemu di sini, ketemu di sini, ketemu di sini. Maka kita akan dapat titik-titik ini, kemudian nanti kita buat gabungkan, maka kita akan ketemu diagram Turner untuk campuran antara kloroform air dengan asam asetat. Ya. Nah, maka nanti tinggal kita atur ya sampai kemudian dari satu fasa, kemudian kita akan ketemu dua fasa di sini. Nah, di dua fasa inilah kemudian kita akan ketemu antara lapisan antara air ya plus lapisan jadi gini. Jadi di dua fasa ini nanti kita akan ketemu ini. Jadi ada fasa air plus plus asam asetat ya. Nah, dan fasa antara kloroform ya plus asam asetat. Nah, gitu teman-teman. Gitu. Ini fasa. Jadi ada dua fasa ini ya. Dua fasa nanti ini dua lapis ya maksudnya. Dua lapis tinggal kita pisahkan. Ini pisahkan. Ya jadi kan kalau kita pakai corong pisah gitu kan ya. Corong seperti ini maka nanti akan dapat dua lapis. Ya, ini lapisan kloroform, ini lapisan air dengan asam asetatnya, ini lapisan kloroform dengan asam asetatnya. Kalau kita pisahkan ini, ya kemudian kita uapkan kloroformnya, destilasi misalnya. Jadi ini kita destilasi misalnya, ya, maka kita bisa dapat asam asetatnya saja dan kloroformnya saja. Ya, gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk praktikum ini? Oke, belum ya, belum ada. Oke. Nah, ada yang menarik adalah teman-teman perhatikan, tadi kan saya sampaikan bahwa yang menarik itu ini. Jadi asam asetat itu bisa larut di kloroform. Karena teman-teman tahu asam asetat itu kan dengan kloroform itu kan beda ya. Asam asetat itu ya asam, ion gitu ya. Kalau larut dia ion-ion. Kemudian kloroform itu adalah pelarut organik. Dia pelarut organik. Beda dengan air ya. Kalau air itu dia akan membentuk hidronium. Hidronium itu nanti akan membantu proses larutnya asam asetat ya. Jadi kan kalau dalam air gini. Dalam air ya. Dalam air atau H2O. Ya, kalau kita tambahkan misalnya asam asetat CH3 COOH ya asam asetat ya kita masukkan ke dalam air ya maka teman-teman jelaskan ya teman-teman tahu ya dia akan membentuk ini kan ya CH3 COO- ya, dan hidronium H3O plus ya dia akan membentuk ini kan ya kalau dalam air ya karena asam asetat itu adalah kalau asam bersalfuri dia akan melepaskan H plusnya kan ya dia akan melepaskan H plusnya dan H plusnya ini akan membentuk ikatan dengan H2O membentuk hidronium ya intinya dia bisa membentuk ion gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau kita melarutkan asam asetat CH3COOH ke dalam kloroform? Apakah akan terionisasi juga, ionisasi sebagian seperti dalam air ya atau seperti apa? Bagaimana proses larutnya kira-kira gitu ya, larutnya asam asetat dalam kloroform ya. Ini nanti seperti apa proses larutnya itu kayak gimana, apakah membentuk ion atau seperti apa ya. Ada yang pernah dengar dimer asam asetat? Pernah? Dimer asam asetat belum ya? Belum pernah dengar dimer asam asetat? Belum, Bang. Oke. Nah, dimer asam asetat itulah yang menyebabkan asam asetat itu bisa larut dalam pelarut organik. Ya, asam asetat itu bisa larut dalam pelarut organik. Mau larutkan kloroform, mau larutkan alkohol, mau larutkan unikannya. Karena dia sebenarnya ionik, asam gitu kan ya. H plusnya, dia menjadi H plus dan CH3CO- tapi dalam air. Karena dia ionik ya, dia bisa larut dalam pelarut sangat-sangat polar. Seperti air, ya asam asetat. Tapi dia juga bisa larut dalam pelarut yang non-polar. Non-polar atau pelarut organik. Kenapa kok bisa? Karena ada dimernya. Dia bisa membentuk dimer seperti ini. Coba kita perhatikan. CH3COOH. Ini ya, ini satu. Kemudian ini CH3COOH. Ini dua. Ya kan ya, ada dua asam asetat. Hanya ini dengan O-nya di sini, di CO karbonilnya di sini, ya, dia membentuk ikatan hidrogen. Di sini juga dia membentuk ikatan hidrogen. Sehingga ini seakan-akan dia menjadi satu molekul. Ya, kalau seperti ini, ya, maka dia mirip sebagai senyawa organik. Senyawa organik, maksudnya senyawa organik yang bisa larut dalam pelarut organik. Maka dia bisa larut dalam pelarut non polar. Karena sifatnya seperti ini. Ya, kalau udah seperti ini kan dia tidak membentuk ion lagi kan ya. Dia tidak membentuk ion lagi. Ya.
Nah, tapi kapan dia masukkan ke air, maka kata ini nggak terbentuk. Ya, justru yang terjadi adalah H plusnya ini nanti, ya H plusnya ini nanti justru akan menjadi asam. pH-nya ini ya akan menjadi asam, ini juga akan menjadi asam kalau dalam air. Tapi kalau pelarut organik dia bentuknya dimer, ya dimer seperti ini. Ya. Ya, jadi ada interaksinya ya antara asam asetat dengan asam asetat yang lain yang bentuk dimer. Ya itu alasan kenapa kemudian asam asetat itu bisa larut dalam kloroform dan juga bisa larut dalam air ya. Dan kloroform itu adalah pelarut organik, sementara air adalah pelarut polar, sangat polar. Oke. Oke, itu ya. Nah, itu yang menarik di situ. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke praktikum kita. Ya, jadi nanti teknisnya seperti itu ya teman-teman ya di praktikum ini ya. Jadi nanti teman-teman akan membuat, ini ada berapa nih? 9 ya. Ini ada 9. Campurkan dulu asam asetat ke dalam air dari 1 mili ke 9, kemudian 2 ke 8, 3 ke 7 sampai 9 ke 1. Setelah itu nih dititrasi ya. Dititrasi. Nah, dititrasi sampai tampak keruh. Kalau sudah tampak keruh itu artinya dia sudah 2 fasa. Ya. Dia sudah bentuk 2 fasa. Atau kalau diagram Ternarnya dia sudah berada di dia sudah berada di sini ya. Jadi kalau masih dicampurkan plus 1 tetes dia masih berada di luar ini semua ya. Di awalnya dia masih tadi ya jelaskan ya. Ketika dia masih di sini semua, dia masih di sini, dia masih salah ya, karena kan belum ada kloroform ya. Dia masih di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Semuanya masih di sini karena kloroformnya masih 0 ya. Ketika kita tambah kloroform, maka dia akan bergeser ke sini, dia akan bergeser ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, sampai dia bentuk 2 fasa gitu ya. Nah, itu ini sebenarnya diulang ya. Kalau ini dia diulang 2 kali. Satu pada air dulu dan satu keduanya pada kloroform ya. Jadi kalau dia dibuat ini ya, dibalik sebenarnya. Kalau ini sekarang yang belum ada adalah airnya. Ya. Nanti coba dibandingkan apakah nanti diagram Turner-nya sama atau tidak gitu. Cuma nanti kalau ini secara stoichiometri ya, sekira teman-teman paham ya. Kalau stoichiometri itu kan ini kan mili ya, mili dikali dengan dapat molnya kali dengan apa berarti ini? Ada yang tahu? Gimana caranya? Oh, ini asam asetat glasial ya, asam asetat glasial. Nanti teman-teman bisa pakai massa jenisnya. Ini tentukan massa setiap zat menggunakan massa jenisnya. Berarti teman-teman cari massa jenisnya asam asetat glasial, karena dia pakainya glasial kan ya. Jadi tinggal nggak perlu pakai molaritas ya. Pakai pakai densitas massa jenisnya. Massa jenis apa? Gram per liter ya. Kalau gram per mililiter ya. Atau kilo per liter. Kalau massa jenis ya, kilo per liter atau gram per liter. Berarti tinggal kalikan kan ya, benar berapa mili, kalikan dengan massa jenisnya, nanti dapat gramnya kan ya. Gramnya asam asetat, gramnya kloroform, gramnya air di sini. Kemudian dari massa ini dikonversi ke mol. Ya, ini kan simpel ya, kira simpel ya. Jadi ini mili jadikan gram itu kalikan dengan massa jenis. Kayak gitu ya. Kemudian kalau mol itu apa? Gram per ml ya. Ini ya itu adalah gramnya dibagi dengan mr-nya berarti ya. mr-nya sama asetat, kemudian mr-nya kloroform berapa gram dibagi dengan mr-nya, kemudian aqueous berapa gram dibagi dengan mr-nya, ketemulah molnya. Kemudian ini molnya ini, molnya ini, molnya ini, misalnya ini A, ini B, ini C, berarti sini A tambah B tambah C kan ya, dapat mol total. Kalau ketemu mol total, kemudian mol fraksi mol ya. Fraksi mol asam asetat berarti kan A dibagi dengan A tambah B tambah C kan ya, itu fraksi mol untuk asam asetat ya. Kalau yang fraksi mol kloroform berarti B dibagi A tambah B tambah C kan ya, dapat fraksi molnya ini. Aqueous juga dapat fraksi molnya. Ketemu fraksi molnya, ketemu fraksi molnya, ketemu fraksi molnya. Ini kemudian semua ini fraksi mol ini kita buat grafik 3 dimensinya ya, atau grafik Turner-nya, diagram Turner-nya. Ya, ketemu fraksi molnya ini, fraksi molnya ini, fraksi molnya ini, kita buat diagram Turner-nya. Oke, bisa dipahami teman-teman atau ada pertanyaan dulu? Oke, sekiranya bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah ketemu, jadi dari volume mili diubah ke gram menggunakan massa jenis, kemudian dari gram diubah ke mol menggunakan mr-nya, kemudian dari mol masing-masing kita jumlahkan ketemu mol totalnya, dari mol total dengan mol masing-masing kita ketemu fraksi molnya. Nah, fraksi mol ini kita gunakan untuk membuat diagram Turner-nya seperti ini. Ya, diagram Turner-nya seperti ini. Nah, kemudian masing-masing ini nanti jadi A berapa, B berapa, C berapa, gitu ya. Kita
pertemukan di diagram Turner. Ya. Oke, saya ada pertanyaan. Misalnya ini 1 mili, kalau 1 mili. Kalau akodesnya dapat dari mana tadi? Akodesnya dapat dari mana? Kalau ini dengan cara apa? Titrasi. Oke, dengan cara titrasi. Ya, ini salah ya. Ini titrasi dengan air ya maksudnya. Ini titrasi dengan air hingga tampak keruh. Ini yang kedua. Kalau yang ketiga tadi, kalau yang pertama tadi dia adalah titrasi dengan kloroform ya hingga tampak keruh. Ya, jadi ini caranya kita titrasi ya, dititrasi sampai keruh. Jadi kita pengen tahu pada berapa mili Kak, campuran antara 1 mili asam asetat dan 9 mili kloroform, ya berapa mili berapakah airnya akan membuat dia 2 fasa atau keruh. Gitu teman-teman. Oke, sudah? Oke. Nah, nanti teman-teman untuk membuat diagram ini sebenarnya bisa pakai ini ya. Apa sih itu, ada kertas mili block itu ya. Ada kertas yang mili block itu warna biru itu kalau manual. Oke, kertas kayak gini ya. Tahu ya kertas kayak gini. Nanti gambar di sini segitiga sama sisi. Ya. Ini ke sini 10, ke sini 10, ke sini 10, kemudian berikan angka. Nah, itu manual ya. Nanti pertemukan setiap fraksi molnya ya. Kalau kita tahu fraksi molnya, nanti akan membentuk, kalau benar pratikumnya, ya nanti akan membentuk garis seperti ini. Jadi pertemukan fraksi mol pertama, fraksi mol kedua, fraksi mol ketiga, nanti akan ketemu. Garis melengkung seperti ini. Ya, kalau kita buat manual ya. Tapi selama ini teman-teman di kampus itu nggak pakai manual ya. Sama ini banyak yang pakai aplikasi komputer. Ini dia pakai aplikasi Excel Stat. Ini ya, dia pakai Excel Stat. Cuma ini kalau nggak salah ini berbayar ya. Ini berbayar Excel Stat ya. Ini add-on ya, plugin ya, plugin untuk Excel ya, untuk Microsoft Excel ya, Excel ya. Ini plugin ya, kita tambahkan tapi kalau nggak salah ini berbayar. Excel Stat ya, Excel Stat. Oh ini Excel Stat. Nah ini ya, itu yang berbayar ya. Ini free trial 14 hari. Oke. Ini ya. Nanti diinstal di Excel biasa ya, Excel biasa. Nanti akan ada plugin untuk membuat grafik yang tiga sisi. Ya. Tapi ada banyak alternatif ya. Tadi malam saya carikan alternatif. Ini teman-teman bisa pakai ini. Teman-teman bisa pakai ini. Udah aman. Ini. Nggak ganggu ya. Oke, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Teman-teman bisa pakai ini. Cuma ini dia persen ya. Kan sama aja kan ya? Persen itu kan ya. Maksimal dengan persen kan sama aja. Beda satuan. Cuma dia pakainya persen ya. Nanti kalau mau dikonversi ke persen juga bisa. Ya. Atau cari aplikasi yang lain banyak ya. Banyak sekali aplikasi gratis ya untuk membuat diagram Turner. Salah satunya kalau ini versi online ya. Kalau versi yang standalone yang diinstal juga ada. Teman-teman bisa coba. Oke. Ini jadi nanti ini sekira simpel ya. Nanti tinggal ketik di sini ya. Sorry. Ini kloroform. Oh, nggak bisa M-nya punya aku. Bentar teman-teman ya. Saya nggak bisa M punya kita. Ini kloroform, kemudian ini apa? Ini asam asetat itu ya, asam asetat. Ini ya, asam asetat ini. Kemudian ini H2. Oh ya. Nah, gitu teman-teman ya. Ini H2. Oh, gitu. Nah, nanti tinggal diisikan datanya di sini. Sebentar, ini melambat ya laptopnya. Nah, nanti tinggal diisi di sini. Data yang tadi kita peroleh, isikan ke sini, isikan ke sini, isikan ke sini. Kalau sudah diisi, nanti tinggal plot point. Ya, kalau sudah plot point, nanti akan muncul di sini. Ya, ini semalam saya coba cari data. Nah, ini ya. Nah, ini ada, tapi ini persen ya, ini persen kebetulan. Tapi nggak apa-apa sama aja kan ya. Ini datanya nih. Ya, ini apa ini? HAC, asam asetat, kemudian air dan kloroform. Ya, dan kloroform ini. Nah, ini persen ini kalau kita pindahkan ke Excel, nanti dia pakai manual ya. Ini dia manual. Nah, ini ya, dia manual. Nah, dia akan ketemu guys seperti ini. Ini ya. Nah, inilah kemudian nanti di sinilah. Oh, rajin banget ini. Ini bikin manual ya. Oke, benar ya. Ini kloroform di bawah, kemudian ini apa nih?
asam asetat, ini air, persen air dari 10 ke 100. Kalau ini dari asam asetat dari 10 ke 100, kalau ini kloroform dari 10 ke 100. Nanti ketemulah titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 titik atau 9? Harusnya 9 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh 8 benar. Ada 8 titik di sini. Ya. Oke, gitu ya. Nah, nanti ketemu garis seperti ini. Saya coba ya. Kemarin ini sudah saya copy ya. Saya ketik ya. Kemarin ini kan nggak bisa di copy nih. Ini saya ketikkan datanya di Excel. Ini saya tampilkan ya. Semalam saya ketikkan datanya. Ini data ternar. Oke. Cuma ini saya tambahkan data ya. Saya tambahkan data biar smooth ya nanti garisnya. Kalau tidak salah data itu ini tambahan. Ini sama ini. Ini kan 10 ya. Ini jadinya 10 data nih. Datanya cuma 8 ya. Tapi ini saya tambahkan biar lebih smooth nanti kelihatan. 4 ini baris ke-6 ini sama yang baris ke-9. Kalau tidak salah itu tambahkan. Ini tambahkan. Oke, ini aja begini ya. Ini saya copy ya. Ini ada asam asetat, air dan kloroform. Saya kopikan ke sini ya, ke sini. Oke, ini ya. Ini asam asetat. Ya, kemudian ini air, persen ya. Ini persen. Ini kloroform. Oke. 10, 10. Oke, kita plot ya. Nanti teman-teman pakai ini plot point. Nah, ini ya. Ini plot point. Ini ya L ya, atau kloroform dari 0 sampai 100%. Kemudian ini asam asetat ya dari 0 sampai 100% sini ya. Kemudian ini air dari 0 sampai 100%. Ya, ini titik pertama, titik kedua, salah ya. Titik pertama di sini ya. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, ya, titik kelima, ya, titik ke-6, titik ke-7, ke-8, ke-9, 10. Ya. Kalau kita pakai ini juga bisa dipakai ya. Ini ya. Ini ya. Bisa nggak ya? Plot line. Nah, ada garisnya kalau ini ya. Jadi ada garisnya ini. Nanti ya. Kalau yang di sebelah sini dia kayaknya nah gini. Ini ya. Oke, kalau ini dia kasih ini ya. Gitu ya. Jadi kalau kemudian teman-teman bikin campuran di sini ya, misalnya ya, kita bikin di sini misalnya ya atau di atas dulu ya. Anggaplah misalnya ini berapa nih? Ini kloroformnya 20. Ya. Kemudian jadi kloroformnya sini ya 20. Bikin 20. Ini kloroformnya 0,20, kemudian asam asetatnya, asam asetat atas ya, ini 60. Kita bikin asam asetatnya 60 ya, 60 ya. Oke, berarti kan airnya berapa itu? 20 ya harusnya ya. Airnya 20 ya, airnya 20. Ini ya 20. Jadi kalau kita campurkan antara asam asetat itu adalah 60%, kemudian airnya 20%, kemudian kloroformnya juga 20%, maka nanti teman-teman akan lihat ada di titik ini. Ya, maka pasti dia berada dalam apa namanya? Satu fasa ya. Dia akan homogen ya. Dia akan homogen pada sini ya. Gitu. Tapi kalau kita balik misalnya ya, sekarang kloroformnya ya 60. Ini kloroformnya misalnya gini ya. Sekarang kloroformnya kita ganti 60. Ini tetap 20 ya. Ini yang 20 ya. Asam-asetnya kita plot. Maka kita akan dapat di titik ini ya. Di titik ini berarti dia berada dalam dua fasa ya. Jadi kalau campuran ini ya, ini dua fasa, ini dua fasa ya. Ini dua fasa. Kalau yang tadi ini dia satu fasa ya. Sementara semua ini berada dalam keseimbangan antara satu fasa dan dua fasa. Yang ini ya. Ini semua. Ini garis kesetimbangan ya. Ini kesetimbangan satu fasa dengan dua fasa. Yang ini semua ya. Ini semua berada dalam keseimbangan. Gitu ya. Di titik ini keseimbangan antara satu dan satu fase di sini, dua fase di sini. Ya. Sementara yang titik ini tadi, yang ini ya, dia satu fasa di sini, yang sini dia dua fasa. Ya, dia dua fasa ya. Gitu. Oke, itu ya untuk praktikum ini. Ya, kalau tidak salah ya selama ini praktikum itu ini udah berapa kali praktikum ya? Karena literasi ya, literasi itu kan manual banget ya. Ada sih yang berarti tapi jarang ya. Setahu saya jarang sekali yang bisa smooth kayak gini ya. Ada yang cuma
sampai sini dia udah berhenti. Ya, ada yang aneh-aneh malah, ada ke sini kemudian kayak gini, naik kayak gini. Ya, selama ini kalau praktikumnya jarang yang bisa sebut kayak gini. Karena literasi ya manual. Kalau mau yang benar ya pakai alatnya. Ini alatnya tadi ya. Sorry. Ada alatnya sebenarnya. Cuma ya itu, kita nggak punya alatnya kalau di kampus. Ini ya, saya juga nggak tahu ini cara pakainya gimana ya. Ya, yang jelasnya ada literasi itu. Sorry. Ini ada literasi kan ya. Ini pasti literasi kan. Sampai dia diaduk kan, sampai dia kelihatan homogen atau tidak. Itu ini pakai termostat. Ini termostat ini. Termostat biar temperaturnya sama. Ini kayaknya ya kalau saya lihat ini semua sampel tadi sini campur sini ada tabung ya, ditaruh di termostat sehingga dia temperaturnya sama. Kalau sudah kayaknya ya, kalau sudah mungkin kemudian dipindahkan ke sini, dipindahkan ke gelas piala, ke gelas beker ini, kemudian dititrasi dengan ini sampai diaduk, sampai kemudian dia pada temperatur yang sama ya. Enggak, ini pengaduk ini. Ini bukan temperatur lagi nih. Ini cuma pengaduk. Sampai kemudian dia homogen. Ya. Kalau praktikum yang biasanya kita di kampus, ada sih termostatnya, tapi termostat manual ya, pakai baskom. Itu yang kadang susah. Oke, sampai di situ teman-teman.